Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 28 Maret tahun 2022. Sungguh merupakan sukacita yang indah dari Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkarya, melakukan hal-hal yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan di hari ini, di tanggal 28 Maret tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan juga untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan itu selalu memberikan makna yang penting bagi kehidupan kita, karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, dan saya akan bacakan yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan tersebut. Ayat yang ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Lihat kalimat-kalimatnya, yaitu perbuatan-perbuatan-Mu, keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Artinya pemazmur sedang mengarahkan dirinya mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Tapi bukan hanya zaman purbakala, artinya mulai zaman masa lalu, masa yang lampau, dia mau mengarahkan hatinya, mengarahkan dirinya, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, tentunya juga sampai pada saat sekarang ini, pada saat dia menuliskan atau mengungkapkan tentang Mazmur ini. Ayat yang ke-13 dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Artinya dia mau menyebut-nyebut pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Dia merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang sangat indah dalam hidup itu. Dia mau merenungkan dan juga memaknai, tentunya memaknai dari apa hal yang yang telah dialaminya. Ayat yang ke-14 dikatakan, ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Artinya ayat ke-14 ini dia tiba pada satu kesimpulan, tiba dalam satu pemaknaan bahwa dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, keajaiban-keajaiban Allah yang sangat luar biasa sejak zaman purbakala, dan dia menyebut-nyebut pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut dan merenungkan perbuatan tersebut, dia tiba dalam kesimpulan, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Artinya dia menyadari, dia mengakui, dia mempercayai Allahnya adalah Allah yang paling besar. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya mendapatkan hal yang sangat penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah di mana pemazmur mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Yang kedua adalah dia juga memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan tersebut, yang keajaiban-keajaiban Tuhan tersebut, dan juga dia merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan tersebut. Mengapa demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tentunya kita bertanya, dan saya juga bertanya, mengapa dia harus mengingat-ingat perbuatan Tuhan? Mengapa dia harus memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan tersebut? Mengapa dia harus merenungkannya? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya membuat sebuah bentuk dialog itu dalam hati saya dan membicarakan tentang firman Tuhan ini, saya mendapatkan inspirasinya. Karena dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, dengan memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita, itu artinya kita sedang mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sedang mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Dengan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan tersebut, kita akan mendapatkan makna-makna yang spesial, makna-makna yang indah dari Tuhan, yaitu yang dapat meneguhkan iman kita, yang akan memberikan kekokohan, pengharapan dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, tentunya dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan memperkatakan kebaikan Tuhan, dengan merenungkan kebaikan Tuhan, itu adalah supaya hati kita, sekali lagi saya katakan,
terarah kepada Tuhan dan pikiran kita tidak terfokus kepada pergumulan yang ada. Karena waktu kita memfokuskan hati kita kepada pergumulan, persoalan, permasalahan yang kita alami, justru membuat kita akan semakin lemah. Tapi waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka hal itu akan mengangkat dan meningkatkan cinta kita kepada Tuhan. Coba ingat-ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika saudara mengalami ketegangan misalnya dengan pasangan, kalau misalnya terjadi, bagaimana cara Anda memulihkannya? Saya kira salah satu contoh adalah mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan yang pernah kita alami bersama. Waktu kita mengingat itu, apa yang terjadi? Wow, kembali cinta itu berkobar kan? Iya, tentunya kalau ada ketegangan, ada persoalan, kita selesaikan persoalan itu. Tapi salah satu yang kita ingat adalah, ya coba ingat misalnya yang sudah menikah nih. Ingat waktu masa-masa pacaran dengan pasangan Anda sekarang. Ingat masa-masa Anda waktu mengalami atau menerima pemberkatan pernikahan. Ingat waktu Anda mengalami pergumulan bersama dan saudara hadapi dengan baik dan semua saling menopang. Apa yang terjadi? Ada mujizat. Waktu kita mengingat semua perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan atau perbuatan-perbuatan indah yang pernah kita alami sebagai pasangan, suami istri, hal itu akan membawa kita kembali mengalami cinta yang berkobar dalam hidup kita kan? Demikian juga waktu kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, waktu kita memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, merenungkannya, kita akan mengalami cinta yang semakin menyala. Paling tidak cinta yang terus bertahan kepada Tuhan. Dan tidak hanya sampai di sana, hati kita akan tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Dan yang tidak kalah penting saya sampaikan, hidup kita akan tetap semangat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan kita, yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, Allah tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang indah, perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau katakan, mari ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut. Bukan hanya mengingatnya, tapi juga kita memperkatakannya. Kenapa? Waktu kita memperkatakannya kepada diri kita misalnya, kepada orang lain, itu akan membangun iman kita. Dan bukan hanya memperkatakannya, kita juga merenungkannya. Dengan tujuan apa? Mencari makna dari apa yang kita alami tersebut. Mencari makna dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Mencari hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, sehingga itu menguatkan iman kita. Karena Dia sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu masih ada yang teringat perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda? Mungkin pada awal-awal Anda bertobat, atau perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang luar biasa, perbuatan Allah yang baik yang terjadi dalam keluarga Anda, di dalam karir Anda, di dalam pelayanan, di dalam masa-masa yang sulit yang pernah alami, atau Anda sama sekali lupa. Saya mau beritahu, kalau lupa, mari ingat sekarang. Dan saya mau ingatkan, kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Renungkan dan maknai. Mungkin hari ini engkau berkata, aku banyak persoalan, aku banyak masalah, banyak pergumulan. Iya, itu fakta dari kehidupan. Pergumulan dan masalah itu selalu ada. Tapi jangan arahkan hatimu kepada persoalan-persoalan itu. Jangan hanya itu yang kau pikirkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Anda alami, yang sedang Anda alami, dan yang akan kita alami. Masih banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita alami. Coba ingat, karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia begitu baik. Dan ingat, dan coba renungkan, dan ceritakan. Saya kalau mau bercerita kepada Bapak Ibu, saya mau ceritakan tentang pengalaman saya yang menurut saya luar biasa. Dan waktu saya mengingat kebaikan Tuhan itu, waduh, saya sampai hari ini tetap akan mengalami semangat yang luar biasa karena mendapatkan makna-makna yang penting, dan saya terus renungkan akan hal itu. Saya punya kisah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat saya umur kelas 5 sekolah dasar, berarti masih kecil ya, usia kelas 5 sekolah dasar. Saya pernah mengalami sakit panas yang sangat tinggi waktu masih di kampung, sangat tinggi panasnya, sakit. Dan singkat cerita, pada masa itu orang-orang mengatakan saya sudah meninggal, orang-orang mengatakan saya sudah mati dan udah mau dimandikan. Karena beberapa suara mereka memang saya dengarkan juga saat itu, sudah nggak ada katanya, dimandikan saja, kasihan, sampai orang menangis-menangis. Dan lengkapnya cerita itu memang saya tahu setelah saya mengalami hal yang baik dari Tuhan, dan waktu saya bangun dan ibu saya menceritakannya. Karena saat itu Bapak Ibu panas yang sangat tinggi ya di kampung ya, nggak ada dokter di kampung. Jangankan dokter,
Puskesmas juga nggak ada di kampung saya pada masa itu. Berarti kelas 5 sekolah dasar, berarti masih tahun 70-an Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan waktu itu terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka menangisi dan mereka sudah panik. Tiba-tiba saya terbangun karena saya masih mendengarkan beberapa suara, khususnya suara ibu saya memanggil-manggil nama saya saat itu. Saya terbangun dan saya mau berlari dan orang tangkap dan orang kaget. Dan waktu saya ingat kisah itu, wow, itu kebaikan Tuhan. Dan saya memaknainya, coba renungkan begini, oh iya ya, hidup dan mati di tangan Tuhan. Oh iya ya, kalau kita masih hidup berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Oh iya ya, kalau kita masih hidup, kita harus menghargai kehidupan. Banyak hal yang bisa dimaknai. Dan sampai hari ini pun kalau saya mengingat dan saya juga merenungkannya, ada makna-makna yang indah Tuhan berikan dalam hati saya. Di dalam saya salam kesendirian, saya merenungkan itu. Saya mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting lagi, waktu saya mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, saya mengakui Allah itu luar biasa. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ingat kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya sudah katakan dengan saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya ceritakan kepada teman-teman saya ceritakan juga pada saat sedang menyampaikan firman Tuhan atau sedang berkhotbah, saya selipkan kisah-kisah itu. Tujuannya adalah untuk mengingatkan diri saya bahwa Tuhan itu begitu baik, dan mengingatkan juga orang-orang lain yang mendengarkan khotbah saya bahwa ada Tuhan yang baik yang memberikan kebaikannya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya ceritakan juga tentang kisah saya tadi. Saya pernah dikatakan mati, meninggal pada saat kelas 5 sekolah dasar, dan saya ada hari ini. Saya memaknai hidup ini begitu berarti dan begitu berharga, dan Tuhan mengasihi saya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana pemazmur dikatakan, aku akan hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan dan mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan, dan juga akan menyebut-nyebut segala pekerjaan Tuhan, merenungkan perbuatan Tuhan. Akhirnya dia mengakui dan menyadari betapa Allah itu luar biasa. Tidak ada Allah yang lebih besar dari Allah yang disembah. Dan saya beritahu, tidak ada Allah yang lebih besar dari Allah yang kita sembah dan kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Anda alami. Perkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup Anda. Dan juga renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Melalui hal itu akan mengalami keteguhan iman bagi Anda. Mungkin yang Anda alami kebaikan Tuhan tersebut, atau mungkin karena melalui berbaca firman Tuhan dan mengingat akan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, atau mendengar kisah kesaksian orang lain yang mengalami perbuatan-perbuatan Allah. Dan dalam semuanya itu saya mau katakan, selain diingat, selain diperkatakan, renungkan. Artinya merenungkan untuk mendapatkan makna dari semua itu. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini tentunya kita sudah pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan, dan hari ini pun kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari esok pun Tuhan sudah siapkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan saya mau pastikan hari ini, khususnya tanggal 28 Maret tahun 2022 ini, doa dan harapan saya, Bapak dan Ibu semuanya mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan waktu Anda mengalaminya, perkatakanlah itu. Dan ingat itu, jangan lupakan. Dan sekaligus saya sampaikan, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kepadamu. Dan hari ini kami mau belajar mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau belajar untuk memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, dan merenungkannya. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tolong kami supaya kami terus mendapatkan makna-makna yang indah dari renungan kami, ya, dengan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan di podcast ini. Tuhan juga menolong mereka untuk mengingat kebaikan Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan secara khusus di hari ini juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, hal-hal yang ajaib yang mengherankan di dalam karya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya Tuhan menyatakan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang indah di dalam kehidupan kami di hari ini. Tuhan jamah yang sakit dan sembuhkan, lemah Kau kuatkan, melalui pergumulan Engkau tolong. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam semua kebaikan yang mereka alami, perbuatan Allah yang terjadi, mereka terus mengingatnya, memperkatakannya, dan merenungkannya di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sambut hari ini menjadi hari di mana kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dengan memperkatakannya,
mengingat kebaikan Tuhan dan merenungkannya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga tetap sampaikan, jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan ini, jangan lupa dan tuliskanlah itu di kolom komentar, sehingga saudara-saudara kita yang mengikutinya juga mengalami berkat Tuhan dan melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika ada doa dan pergumulan Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor yang ada, nomor WA di podcast ini. Kami akan dukung dan Tuhan akan menjawab dan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, shalom bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.